Nah, kemunduran Islam yang menyebabkan kemunduran tasdid diperakasai oleh serangan atau penjajahan dari bangsa Eropa. Nah, Islam pernah mencapai masa keemasan pada sekitar abad 6 sampai dengan 12 Masehi. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam, antara lain runtuhnya dinasti Abbasiyah dan Baghdad oleh tentara Mongolia. Kemudian perang hampir sekitar 2 abad dengan tentara Salib. Dan yang terakhir ada serangan oleh Genghis Khan, Hulagu Khan kepada beberapa daerah di wilayah kawasan Islam. Antara sebab-sebab kemunduran Islam yang sebagaimana disebutkan oleh Syakib Arslan dalam kitabnya yang berjudul Mengapa Umat Islam Mengalami Kemunduran Sedangkan Umat yang Lain Mengalami Kemajuan. Di antaranya yang pertama, mereka mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Yang kedua, mereka terlalu berfokus kepada urusan keduniaan. Yang ketiga, banyak raja, sultan, serta daulah Islamiyah yang tidak cakap, lemah, serta sewenang-wenang dan hidup berfoya-foya. Yang keempat, terpecahnya golongan seperti golongan sesat, aliran sesat, dan sekte yang mereka musuhi sesama umat sendiri. Dan yang terakhir, munculnya sifat-sifat negatif seperti bodoh, pengecut, dan mudah berputus asa. Sekian. Di umat Islam, gerakan tajdid merupakan untuk meliputi keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Tajdid melibatkan upaya pemurnian dan pembaharuan dalam keagamaan, serta peningkatan keagamaan di dalam masyarakat. Hal-hal yang termasuk dalam bidang-bidang tersebut adalah teologi, fikih atau hukum Islam, tasawuf atau mistisisme Islam, dan akhlak atau etika. Dengan demikian, tajdid tidak hanya berfokus pada sistem eksternal, tetapi juga berfokus pada spiritual dan moral dalam keagamaan. Gerakan tajdid tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat Muslim. Ini dilakukan mengadvokasi aspek-aspek keadilan, kesejahteraan sosial, dan partisipasi pendidikan dalam mempertanggungjawabkan nilai-nilai keagamaan Islam. Para pemikir dan cendekiawan Islam memberikan peran penting dalam gerakan tajdid. Mereka memberikan pemikiran yang kritis dan solusi yang relevan dalam terhadap tantangan zaman. Mereka juga mengusulkan strategi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting bagi pendidikan pergerakan tajdid. Hal ini mencakup pendidikan umat Islam. Umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Meliputi institusi keagamaan seperti masjid, madrasah, dan universitas Islam diperbarui untuk kebutuhan masyarakat modern dan menjadi pusat penyebaran nilai-nilai Islam yang benar. Ini melibatkan reformasi kurikulum pendidikan dan metode pengajaran untuk manajemen institusi meningkatkan kualitas referensi pendidikan Islam. Gerakan tajdid mengedepankan pendekatan yang inklusif dan progresif, menyimbangi kesenjangan antara tradisi dan modernitas. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan ajaran agama dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti Islam yang bersifat universal dan abadi. Nah, gerakan tajdid ini bertujuan untuk menjaga relevansi Islam dalam konteks zaman sekarang yang terus berubah dan berkembang. Ini dilakukan dengan memperbarui pemahaman agama dan menafsirkan prinsip-prinsip Islam secara konseptual sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern. Serta gerakan tajdid menekankan kepada kita untuk berpikir kritis dalam memahami agama Islam dan menggunakan konteks historis serta melakukan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pembaruan dalam gerakan tajdid tidak hanya dilakukan dengan cara intelektual, tapi cara itu juga bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beberapa penerapan lainnya seperti diterapkan pada ilmu sosial, dan lain-lain. Yang memperkuat identitas kesatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, pluralisme, sekularisme, dan fokus untuk penting gerakan tajdid.
Ini dilakukan untuk solidaritas antar umat Islam, menghargai keagamaan, kepercayaan dan praktik agama.